saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Setiap orang adalah produk masa lalu. Dalam psikologi dikenal bahwa semua kepribadian manusia yang saat ini ada tidak boleh dan tidak bisa tidak dilepaskan dari sejarah masa lalu. Pada hari ini bersama Gereja Universal kita merayakan pesta pemberkatan Basilik Lateran yang dibangun pada zaman Kaisar Konstantinus Agung sekitar tahun 324 dengan menuliskan atau menyisakan sejarah bahwa inilah bangunan yang pertama setelah orang-orang Kristen dikejar dan dianiaya, menjadi gereja yang pertama dibangun, tempat di mana Paus tinggal dan bertahta. Karena waktu itu orang Kristen diberikan kebebasan oleh Konstantinus. Hari ini dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Yesus bersikap atau mengambil satu keputusan ketika ia menyaksikan di bait Allah orang-orang mencemarkan atau menajiskan bait Allah dengan berjualan, dan kadangkala ini dipakai orang untuk berargumen tidak boleh berjualan di sekitar gereja. Tentu berbeda konsep, paradigma, dan perspektif. Ketika orang melihat dan menyaksikan di pelataran bait Allah yang harusnya dipakai untuk persiapan berdoa, tetapi orang-orang melakukan transaksi jual beli, dan transaksi jual beli ini berlebihan, berkedok agama, tetapi memeras dan mau tidak mau orang harus beli. Misalnya ketika orang mau naik ke Yerusalem dari tempat yang jauh dan beribadat di bait Allah, mereka harus beli kambing, domba, merpati untuk korban. Tetapi karena ini keharusan, harusnya kambing harganya mungkin 3 juta, dijuallah 10 juta. Dan ini membuat orang-orang sedikit beribadat tetapi marah. Disinilah cemar, noda dari transaksi yang dilakukan. Maka Yesus langsung memarahi mereka. Hal yang menarik ketika para murid mengingat kata-kata Yesus, cinta akan rumahmu, rumah Bapakku maksudnya, menghanguskan aku. Dan ketika orang-orang Yahudi bertanya, kamu punya wewenang apa? Kamu punya hak apa? Dia katakan, rombak bait Allah ini. Aku akan dirikan dalam 3 hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maksud Yesus menjadi jelas tentang kematian dan kebangkitannya. Saat ini kita adalah orang-orang Kristiani yang merdeka, yang tentu dalam perjumpaan dan pengalaman hidup kita bertemu dengan rupa-rupa hal, tidak meninggalkan kepribadian kita. Seorang pastor yang ditabiskan tidak lalu menjadi suci dan berubah, tetapi pengalaman kepribadiannya tidak diubah oleh imamat yang dia terima. Karena itu kita menjumpai ada pastor yang koro-koroang, begitu juga pasutri dan lain sebagainya di dalam keluarga. Kemarahan dalam pelbagai proses spiritualitas, psikospiritualitas, saya menjumpai satu hal yang menarik, bahwa marah itu tidak benar, tidak salah, bahwa marah itu bukan dosa, bukan pahala, bahwa marah itu tidak hitam, tidak putih, marah itu sentral, marah itu netral, menjadi berdosa tergantung motif, menjadi pahala rahmat tergantung motif. Seorang ibu
yang marah kepada anaknya, yang hanya main game padahal besok dia akan ujian, maka kemarahan ini adalah cinta akan masa depan anakku menghanguskan aku. Seorang bapak yang pulang kantor, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada badai, tiba-tiba marah-marah karena pekerjaan di kantor menumpuk, segala sesuatu dibebankan kepadanya, pulang kantor marah istri, marah anak. Ini adalah kemarahan yang berpotensi dosa. Kenali kemarahan kita, karena pribadi dan diri kita sudah merdeka, dimerdekakan di dalam Kristus, maka kita pun dicintai dengan cinta ilahi yang tidak pernah berkesudahan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mohon rahmat Allah agar dalam perayaan Ekaristi ini kita semakin hari semakin mengenali kepribadian kita, mengenali juga kemarahan kita, tetapi mengenali dan mensyukuri bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi dan dicintai Allah sebagai bait-Nya yang kudus. Semoga demikian.